Halo Lighters, welcome back with another video. Pada video kali ini kita akan bahas tentang quarter life crisis. Apa sebenarnya quarter life crisis ini? Dan bagaimana tanda-tanda seseorang sedang mengalami quarter life crisis dalam hidupnya? Serta bagaimana cara menghadapi quarter life crisis ini? Langsung aja mari kita bahas. Ketika memasuki usia 20-an, seseorang akan mengalami quarter life crisis dalam hidupnya. Sebenarnya, quarter life crisis ini merupakan bagian dari fase kehidupan, di mana kamu akan merasa cemas, takut, tidak berdaya, dan lain sebagainya. Definisi dari quarter life crisis sendiri yaitu periode saat seseorang berusia 20-30 tahun merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung, frustasi, merasa panik, merasa tidak berdaya, merasa tidak memiliki tujuan atau goals hidup, galau akan ketidakpastian masa depan, dan lain sebagainya. Umumnya, kekhawatiran ini meliputi masalah relasi, percintaan, karir, finansial, dan kehidupan sosial. Nah, bagaimana tanda-tanda seseorang sedang mengalami quarter life crisis dalam hidupnya? Pertama, kamu merasa tidak yakin dengan hidup yang sedang kamu jalani, karena sulit menentukan apakah harus menjalani hidup sesuai dengan keinginan diri sendiri atau sesuai dengan tuntutan keluarga dan masyarakat. Kedua, kamu merasa tidak cukup puas dengan apa yang kamu dapat dan miliki saat ini. Ketiga, kamu menjalani hubungan asmara yang tidak jelas arah dan tujuannya. Keempat, kamu sering merasa khawatir dan bingung mengenai masa depanmu. Kelima, kamu merasa terjebak dalam situasi yang tidak kamu sukai. Keenam, sulit membuat keputusan ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan. Ketujuh, kurangnya motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 8. Kamu merasa iri dengan teman sebaya yang sudah lebih dulu mencapai impiannya. 9. Merasa hanya menjadi butiran debu dalam kehidupan dan kerap merasa gagal serta merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan. 10. Merasa rindu dengan kehidupan masa lalu, terutama saat masa-masa sekolah. 11. Merasa tidak aman dengan kondisi keuangan. 12. Sering berandai-andai lari dari kenyataan yang sedang dihadapi. 13. Sering berpindah-pindah pekerjaan, pasangan, maupun tempat tinggal. 14. Sering membandingkan keadaan diri sendiri dengan orang lain, serta secara sosial adanya tekanan untuk segera hidup mapan dengan standar orang lain. Nah, sebenarnya masih banyak lagi tanda-tanda seseorang sedang mengalami quarter life crisis. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana cara menghadapi situasi quarter life crisis ini agar hidup tetap enjoy dan bermakna meski banyak tekanan yang sedang dihadapi. Pertama, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuang-buang waktu kamu dan membuat kamu semakin khawatir dengan banyak hal. Alih-alih memikirkan kehidupan orang lain, mulailah cari tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidupmu. Apa yang paling kamu pedulikan, apa yang paling ingin kamu lakukan untuk keluarga dan lingkunganmu, dan apa yang benar-benar kamu kuasai. Namun, perlu kamu tanamkan dalam pikiranmu bahwa jawabannya mungkin gak ada saat ini juga. Karena semua hal butuh proses. Fokus saja dengan diri dan proses yang kamu jalani. Dan yakinlah kamu perlahan-lahan akan mengetahui keinginan dan tujuan yang ingin kamu capai, jika kamu terus berusaha menggali potensi dirimu. Kedua, ubah keraguan menjadi tindakan. Ketika kamu bingung dengan banyak hal dalam hidupmu, jadikan itu kesempatan untuk menemukan tujuan baru. Isilah hari-harimu dengan hal-hal positif untuk menemukan jawaban atas keraguanmu. Ketiga, temukan orang-orang yang support dengan kamu. Berada di sekeliling orang-orang yang bisa mendukung impian dan cita-cita kamu juga bisa menjadi cara untuk menghadapi quarter life crisis. Carilah orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kamu atau orang-orang yang bisa menginspirasi dan membuat kamu menjadi orang yang lebih baik. Dengan demikian, kamu tidak akan merasa sendirian dalam menjalani hidup. Menjauhi orang-orang yang toksik dan tidak support dengan kehidupan kamu bukanlah sebuah keegoisan, melainkan sebuah kebijaksanaan. Keempat, belajar merawat dan mencintai diri sendiri. Banyak orang yang merasa stres dan lupa merawat diri sendiri ketika mengalami quarter life crisis. Hal ini sebaiknya dihindari karena hanya akan semakin menyiksa diri.
Cobalah beri diri sendiri waktu untuk makan enak, bertemu teman, bermeditasi, menulis jurnal, ataupun berolahraga. Dan perlu kamu ingat bahwa tujuan hidup tidak melulu soal pesatnya karir dan kesuksesan. Hal itu penting namun bisa jadi tidak bermakna ketika kamu tidak menikmati hidup kamu dan menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Jadi mulailah perhatikan kebutuhan kamu, apa yang kamu sukai, apa yang membuat kamu nyaman, dan apa yang ingin kamu coba lakukan. Kemudian wujudkan satu persatu dan mulailah dari hal yang kecil. Karena tanpa kamu sadari, hal-hal kecil ini akan membuat hidup kamu jadi lebih menyenangkan. Nah, itulah tanda-tanda dan cara menghadapi quarter life crisis. Quarter life crisis bisa menyerang siapa saja. Karena sesungguhnya masalah dalam hidup adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Dalam menghadapi fase ini, kamu butuh fisik dan mental yang kuat supaya krisis ini tidak berubah menjadi depresi. Nah, buat kamu yang mungkin sedang berada dalam situasi quarter life crisis ini, aku mau bilang, terima kasih udah bertahan sejauh ini. Don't give up and don't forget to enjoy your life. Terima kasih udah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video informatif berikutnya. Bye-bye!